Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Di saat pagi yang cerah ini Bapa, Engkau memberikan kami kekuatan untuk melangkah ke tempat yang kudus ini Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan Yesus, tapi karena roh yang kau berikan Tuhan, menuntun setiap langkah kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat kemurahan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat kebaikan dalam kehidupan jemaat di tempat ini Bapa. Layakkan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapaknya Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan Tuhan, sampai selama-lamanya Engkau yang layak disembah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sementara Tuhan kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan Yesus Kau berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Berkati kami semua yang melayani Bapa, pemimpin pujian, pemain musik yang Kau kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami yang melayani Tuhan Yesus mempunyai otoritas yang Kau berikan dari surga, mengalir dalam tubuh kami Tuhan Yesus, mengalir dalam hati kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terkhusus juga buat jemaat di tempat ini Bapa. Ketika mereka datang Tuhan ke tempat ini Tuhan, Engkau Tuhan yang beracara dalam kehidupan jemaatnya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati setiap hati mereka Bapa, supaya Tuhan ketika mereka datang ke tempat ini dan mereka pulang berbeda Tuhan, karena ada roh Allah menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus, buat setiap anakmu yang sakit Tuhan, Engkau yang menjadi penyembuh, Engkau menjadi tabib yang ajaib Tuhan Yesus. Dan yang mempunyai masalah Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar bagi masalahnya. Sehingga Tuhan Yesus, ketika kami datang memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, ada kemenangan dalam hati kami, dalam kehidupan kami, sukacita penuh yang kami terima semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu Bapa, saat kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, ada satu orang yang tidak pernah tinggal diam. Saat ini kami bersehati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan dosa yang tidak berasal dari Tuhan, dan kami bebaskan roh Allah untuk menyertai kami, menyertai ibadah kami. Kami percaya Tuhan ada hadirat Tuhan, ada Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal sampai pertengahan sampai akhirnya. Engkau yang beracara Tuhan Yesus. Kami buka Tuhan Yesus ibadah kami saat pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami persilakan dulu. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Luar biasa. Ada sukacita saudara? Luar biasa. Haleluya. Kalau kita bersukacita mari kita angkat pujian, tiada ragu lagi mengikut Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan itu
Saudara masih semangat? Luar biasa. Saya jemput kita semua ke pagi berdiri. Kita angkat pujian. Kiri kanan kita ada Tuhan. Di sekeliling kita ada Tuhan. Saudara percaya? Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Kiri kanan ada Tuhan. Kita naikkan sekalian pujian kita ini lalu lama, tapi mungkin saudara sudah pasti ingat semua. Nyanyilah dan menari. Bagaimana bisa menari seperti itu pertanyaannya? Mari kita ada pujian, nyanyilah dan menarilah. Jangan malu di hadapan Tuhan. Haleluya.
Terima kasih. Hujannya sungguh indah bagi Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya. Tuhan memberkati setiap puji saudara. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita pada pagi ini. Karena Tuhan ada di tempat ini. Tuhan menyertai setiap langkah kita, menyertai setiap pergumulan kita dan menuntun kita. Dan percaya saudara, Tuhan yang akan membawa kita naik dan naik dan naik lagi. Terima kasih. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Tuhan beri kita akan pujian ini. Haleluya.
Haleluya. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadiran di tempat yang maha tinggi. Bapa yang baik, kami bersyukur saat ini Engkau telah tibakan kami di tempat ini Tuhan, sehingga kami bisa memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami tahu saat kami memuji memuliakan nama-Mu, Engkau bertata di setiap pujian kami. Dan biarlah ini menjadi upaya yang harum Tuhan, sebagai persembahan kami yang hidup untuk memuliakan nama-Mu, untuk mengingat kasih-Mu, untuk mengingat kebaikan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memampukan kami Tuhan, meninggalkan segala aktivitas dunia Tuhan, sehingga saat ini Tuhan kami boleh Tuhan bersyukur Tuhan untuk datang memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau sudah hadir tengah-tengah ibadah kami, memberkati setiap kami semuanya yang hadir pada saat ini, sehingga saat kami pulang berbeda dengan saat kami datang Tuhan. Kami saat ini menyerahkan hidup kami Tuhan, untuk menerima lawatan-Mu Tuhan, untuk menerima urapan-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami terima saat ini ya Bapa. Mari Tuhan Engkau berkarya atas hidup kami ya Bapa, supaya saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan boleh berbuah, bertumbuh, berangkat dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Bapa. Biarlah perkenan-Mu saja Tuhan, untuk melayakkan kami saat ini Tuhan, untuk mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu itu Tuhan terus Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan Kau mengurapi kami semuanya Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi dari tempat yang maha tinggi ya Bapa, sehingga apa yang disampaikan semua adalah perkataan-Mu semata lewat lidah bibir hamba-Mu. Simpan segala kelemahannya di belakang salib ya Bapa, sehingga saat kami mendengarkan Tuhan, kami mempunyai hati seorang hamba, mempunyai hati yang merendahkan diri di hadapan-Mu, menerima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, sehingga firman-Mu Tuhan boleh Tuhan berbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami tahu Tuhan ada kuasa Tuhan yang tidak senang dan saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami mau satukan hati pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pergi kuasa kegelapan yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu dari hati pikiran kami saat ini Tuhan. Kami mau duduk tenang Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara Tuhan lewat hamba-Mu kepada kami semuanya Bapa. Kami rindu, kami haus Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, ini hidup kami Bapa. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom, shalom, semuanya baik, luar biasa. Puji Tuhan. Ya, saudara, selamat kasih Tuhan. Sebelum saudara selamat datang ya kepada Bapak bersama Ibu dan anak juga di Tuhan. Karena Tuhan bersama Bapak kita Bapak bersama luar biasa. Haleluya. Dan juga semuanya itu juga diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita sudah banyak memuji Tuhan ya, memuliakan Tuhan, dan saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Perlu sebuah niat yang tinggi saudara untuk mendengarkan firman Tuhan, perlu sebuah kemauan yang keras untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Saudara semua dikasihi Tuhan ya, berbicara sebagai pengikut Kristus atau murid Kristus tentu banyak masalah, tentu banyak persoalan, tentu banyak perjalanan yang kita hadapi. Nah, hari ini kita akan belajar dari kitab Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6. Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6. Ya, mungkin juga bisa ditampilkan itu karena ada sedikit error gitu, belum diperbaiki. Baik ya, Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6, demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat dia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia.
Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya ini familiar sekali dengan firman Tuhan ini. Nah, dalam pergaulan sehari-hari saudara, kita sering mengalami atau menjumpai hal-hal yang kurang menyenangkan, ya, kurang diterima, ya, kurang menyenangkan hati kita, tidak mengenakan hati kita. Kita bertanya kepada seseorang, tetapi dicuekin, ya kan? Kita mau menyapa seseorang, kita tidak dipedulikan. Kita sering juga orang-orang yang seperti itu, ya, entah itu sengaja atau tidak, yang jelas itu suatu pengalaman yang tidak menyenangkan. Kita tersenyum, dia nggak tahu, kita tersenyum sendiri. Kita sering kan soal kayak itu. Oh ya, ini kita ketemu teman senyum, udah kita buat senyum, dia nggak tahu, ya, atau dia tahu, kemudian dia cuek saja. Kita sudah salam kepada orang, tapi orang juga nggak balas atau pura-pura tidak tahu dan sebagainya. Banyak saudara. Ya, kita sering mengalami hal-hal yang demikian, ya. Banyak sih penyebabnya, bisa jadi orang itu udah biasa saja dengan saya. Bisa jadi juga karena pribadi itu nggak suka ditegur, pribadi itu nggak suka disapa, kan bisa jadi. Karena pribadi itu nggak suka diajak ngomong misalnya, bisa jadi. Atau dia pilih orang-orang tertentu. Bisa jadi dia pilih orang-orang tertentu, kemudian ketika sosok orang yang tidak cocok menegurnya di luar harapannya, ya sudah, kadang-kadang itu nggak penting itu, kan seperti itu. Ya. Kadang-kadang punya banyak alasan, ya, banyak alasan. Karena dari awal juga mungkin sudah punya anggapan negatif, ya, punya anggapan yang negatif tentang orang tersebut yang menyapanya. Sudah gak senang lah dia, nggak bisa menerima, karena meskipun orang itu menyampaikan tersebut nyata-nyata berbuat baik, nyata-nyata berbuat, yaitu yang pantas mendapatkan sebuah apresiasi. Tetapi kalau sudah dasarnya nggak senang, ya sudah, tetap dengan kokoh pada pendiriannya, tetap kokoh pada apa pendiriannya, yaitu anggapannya penilaian awal mereka bahwa orang itu nggak akan berubah. Kalau sudah negatif, ya negatif. Batu nggak akan berubah dari intan. Batu yang tetap batu, seperti itu. Nah, saudara semua di dalam Tuhan, orang yang seperti itu bersikokoh dengan pendiriannya, saudara. Walaupun kebaikan itu terjadi di depan mata dia, ya, walaupun perbuatan baik terjadi di mata dia, di hadapan mata dia, dan manfaatnya juga ikut merasakan, tetapi karena dia sudah nggak mood lagi, nggak serg lagi, ya sudah. Nah, ini kan banyak alasan yang seperti itu. Nah, itulah yang dialami Yesus, itulah yang dialami Tuhan kita yang kita baca Injil hari ini. Orang-orang di Nazaret menolak dia, orang-orang sekampungnya menolak dia dengan alasan latar belakang keluarga. Saudara, penduduk Nazaret sebenarnya sudah mendengar bagaimana sepak terjang daripada Yesus. Ya. Sudah tahu apa yang dikerjakan Yesus selama ini. Bahkan mereka benar-benar takjub, heran dengan karya, dengan perbuatan apa yang dilakukan Yesus di dalam kehidupannya. Tahu benar orang-orang Nazaret, orang-orang sekampung. Kekaguman mereka, ketakjuban mereka, orang-orang Nazaret semakin bertambah. Semakin bertambah karena apa? Tatkala Yesus mengajar di rumah ibadah. Oh, kok bisa mengajar seperti itu? Makanya dia katakan, dari mana diperolehnya semuanya itu? Jadi kekaguman mereka semakin bertambah-tambah. Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat yang demikian bagaimanakah dapat dilakukan oleh tangannya? Nah, kekaguman yang seperti ini timbul di dalam hati orang-orang Nazaret pada waktu itu. Dia gak nyangka, saudara, gak nyangka. Saya waktu disampaikan kemarin juga ketemu teman, mungkin sudah sekitar 12-16 tahun saya gak ketemu dia. Ya.
Dia ketemu saya sama Yesus, saya dipeluk kuat-kuat sekali. Dia juga nggak nyangka kalau sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pendeta, dia nggak nyangka. Dia bilang sama teman-temannya, dia ini dulu penjual pentol. Ya, saudara, ya dulu saya jual bakso, jual pentol. Dan dia berpikir seperti itu. Saya nggak nyangka Pak Mati sekarang menjadi pendeta, menjadi gembala, menjadi hamba Tuhan. Banyak cerita lagi di sana, saudara. Ya, banyak cerita di sana. Saya pun juga berpikir seperti itu, Bapak Ibu Saudara semua dari dalam Tuhan. Tapi apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Nah, saudara dalam Tuhan. Tetapi meskipun mereka kagum, mereka takjub dengan apa yang dilakukan Yesus, saudara, tetapi hal itu tidak membuat mereka itu percaya kepada Yesus. Kagum tapi gak percaya, ya. Heran tapi gak percaya, malah sebaliknya orang-orang Nazaret ini meragukannya. Orang-orang Nazaret ini menyaksikannya, benarkah ini seperti ini atau seperti yang dia lihat? Bukankah dia ini anak tukang kayu, ya kan? Bukankah dia ini adalah anak Maria? Disebut anak Maria. Sebenarnya saudara, kalau di Israel itu menurut garis keturunan patrilineal. Artinya apa? Seorang anak itu disebut ayahnya. Harusnya disebut anak Yusuf, ini disebut anak Maria. Ini sebuah sebenarnya meremehkan, merendahkan. Ini menurut garis patrilineal. Ya, selalu kita lihat, selalu kita baca bahwa selalu disebut adalah ayahnya, seperti itu. Nah, ini disebut di sini anak Maria. Ya, nah saudara semua di dalam Tuhan, bukankah ia ini tukang kayu? Ya, Yesus itu tukang kayu. Saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simson. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan bersama dengan kita? Nah, saudara semua dalam Tuhan, orang Nazaret, saudara, menyangkal Yesus dan karya dan kuasa Yesus bukan karena mereka tidak kenal Yesus. Ya, Yesus disangka karena memang kenal betul siapa Yesus. Dia kenal betul siapa saudara-saudaranya. Dia kenal betul siapa orang tuanya, siapa keluarganya. Dia orang Nazaret menyangkal Yesus justru karena mereka sangat mengenal siapa Yesus, bukan karena mereka tidak kenal. Bahkan yang menyedihkan, keluarga Yesus sendiri pun juga ternyata pernah khawatir, meragukan daripada Yesus sendiri. Ya bisa jadi mungkin karena pengaruh dari tetangga atau pengaruh dari orang-orang sekitar. Dianggapnya Yesus tidak waras lagi, sehingga mereka mendatanginya dan meminta pulang, ayo pulang, kamu sudah dianggap gila. Dan seperti itu. Ya, di dalam Markus 3 ayat 21. Sanksi keluarganya terpengaruh oleh orang-orang di sekitar, saudara. Waktu itu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil dia, sebab kata mereka Yesus tidak waras lagi. Nah, ini sudah tetangga orang sekampung menolak dia di keluarganya, bukannya mendukung tetapi malah terpengaruh. Jadi sangat jelas, saudara, bahwa apa yang terjadi pada Yesus karena ketidakpercayaan, meskipun kagum, karena tidak percaya orang-orang Nasrani pada Yesus, apa yang terjadi dengan mereka? Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana. Tidak ada satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang yang sakit. Mujizat tidak dilakukan sama sekali. Artinya apa, saudara? Ternyata rasa tidak percaya kepada Tuhan itu merugikan diri kita sendiri. Ya. Rasa gak percaya kepada Tuhan itu merugikan diri kita sendiri. Ini sangat jelas, saudara. Mengapa? Karena Yesus tidak mengerjakan mujizat. Dengan kata lain, sikap yang demikian hanya menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Sikap menolak atau ketidakpercayaan kita kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus, adalah sikap di mana menjauhkan dari kemurahan hati Allah. Nah, ini kita perlu hati-hati. Oleh sebab itu, saudara semua dalam Tuhan, perlu kita renungkan. Kadang-kadang kita sering seperti orang Nazaret. Kadang-kadang kita seperti bertindak dan mengambil keputusan dengan pola pikir seperti orang-orang Nazaret yang meragukan, menyaksikan, meremehkan, bahkan menolak seseorang bukan karena tidak mengenal orang tersebut, tetapi karena justru mengenalnya. Nah, ini yang sering terjadi.
tanpa kita sadari, kita menjadi orang Nazaret masa kini. Banyak orang yang menilai buku hanya dari sampulnya saja. Dia tidak melihat isinya. Setiap saya beli buku, saya tidak pernah tertarik buku yang dibungkus dengan plastik. Biasanya kalau saya dibungkus plastik itu, ya itu saya tertarik. Karena apa? Saya pengen lihat daftar isinya dulu. Yang penting kan daftar isinya, jangan-jangan kosong di situ. Nah kalau isinya daftar isinya ada, ya kita beli. Kalau bagus ya kita ambil. Saya nggak mau terkecoh dengan hanya sampulnya saja. Selalu saya mau tahu isinya dulu. Jadi kalau buku yang dibungkus dengan plastik itu, saya tidak pernah tertarik, saudara. Ya kita ngerti saja kalau saya penjualan seperti itu supaya nggak kotor atau dan sebagainya. Tetapi prinsip saya membeli sebuah buku harus tahu daftar isinya, harus tahu isinya. Karena kalau nggak tahu, ya percuma saja. Nah ini perlu kita renungkan, saudara. Tanpa kita sadari, kita sering menjadi orang Nazaret masa kini. Menolak orang yang kita kenal, meremehkan orang yang kita kenal, menyaksikan orang yang kita kenal. Saudara semua dalam Tuhan, seharusnya kita tidak berpikir seperti itu, yang hanya menilai masalah, yang hanya melihat seolah-olah orang itu tidak berubah, seolah orang-orang itu stagnan saja, seakan-akan karunia pengampunan atau pembaharuan atau pencerahan dari Allah dianggap tidak ada lagi. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, kadang-kadang tidak mengerti apa yang dialami akan terjadi dengan orang-orang yang kita lihat. Ya. Sering kita melihat hal yang demikian. Tapi kadang-kadang kita memberikan sebuah penilaian atau sebuah anggapan bahwa seakan-akan orang itu tidak berubah, ya seperti ya itu saja, nggak akan mengalami perubahan. Seperti yang dilihat oleh orang-orang Nazaret terhadap Yesus. Dia ini tukang kayu, dia ini anak Maria. Ya kan, kalau di dalam firman Tuhan dikatakan lain, apa yang dihasilkan dari desa Nazaret ini? Dan cuma berpenduduk 400 orang. Jangan dikecilkan. Itu semua sangat diragukan sekali atas berita baik yang dibawa oleh Yesus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara semuanya, sikap ini jelas. Orang yang menyaksikan apa yang disampaikan oleh Yesus adalah dia mengingkari kuasa dari Allah. Dia mengingkari kasih Allah yang dapat memperbaiki dirinya. Pikiran seperti telah mencengkeram masa lalu mereka, kemudian menafikan masa depan mereka. Ini yang sering terjadi. Oleh sebab itu, jika saat ini ada yang menyaksikan, ada yang meragukan, ada yang bimbang, meragukan diri kita, gak usah khawatir. Tetap berjiwa besar saja untuk menangkapnya. Gak usah khawatir. Orang mungkin ragu dengan diri kita, sanksi dengan diri kita. Kita berjiwa besar. Jangan kita cengeng, jangan kita berkecil hati. Tetap kita memiliki semangat. Jadikan sebuah momentum jika ada orang tidak dengan kita, momentum untuk berbenah diri, momentum untuk memperbaiki diri, momentum untuk merenovasi diri kita. Anggap itu sebuah teguran, anggap itu sebuah tindakan atau sebuah masukan yang diberikan kepada kita. Jadikan sebuah momentum untuk kita berbenah diri. Gak masalah. Lega kita, saudara. Daripada kita terima dengan sakit hati, kita terima dengan tidak sadar menjadi beban bagi kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, dan coba kita renungkan saudara. Kalau seandainya kita, mengapa kita menolak saudara kita? Mengapa kita menolak sesama kita? Mengapa saya menolak saudara? Mengapa saya menolak sesama? Ya. Mengapa sesama itu sedikit tak punya tempat di hati kita? Mengapa teman-teman itu gak punya tempat di hati kita? Ya mungkin syarat saya terlalu berat. Saya mungkin punya syarat terlalu berat. Kamu akan jadi teman saya kalau kamu seperti ini. Kamu akan jadi kolega saya kalau kamu seperti ini. Ya ini syarat terlalu berat, saudara. Terlalu berat. Akhirnya banyak orang yang tidak masuk di dalam hati kita. Saya kalau tidak seperti ini, saya nggak bisa. Kalau orang tidak sama dengan saya nggak bisa. Saudara semua dalam Tuhan. Orang yang berpikir seperti kecuali dia hidup sendiri saja, kecuali dia menjadikan semua orang menjadi robot, baru sama seperti ini.
Ya. Kita tidak bisa menerima orang lain karena kita memiliki syarat yang begitu berat. Kita memiliki syarat yang begitu tidak mungkin orang lain bisa lakukan. Ya. Yesus mungkin bisa diterima kalau Yesus seperti orang Nazaret. Saudara semua di dalam Tuhan. Jadi jawabannya satu, kita nggak bisa menerima orang lain karena syarat yang kita berikan nggak firman Tuhan, nggak alkitabiah. Syaratnya terlalu berat sehingga orang itu nggak sanggup memenuhi. Aku nggak sanggup ini memenuhi keinginan, aku nggak sanggup ini mengikuti apa yang kau kehendaki. Saudara semua dalam Tuhan, jangankan teman, suami, istri saja itu nggak bisa. Mau cari istri yang sempurna nggak ada, suami sempurna nggak ada, ya tidak ada. Karena ada manusia sempurna, tidak ada pada saudara semua. Meskipun ya sehari-hari kita bersama dengan dia. Nah, Bapak Ibu saudara semua dalam Tuhan, orang kalau kita inginkan seperti impian kita itu hanya ada di dalam mimpi saja. Harus semua sama dengan saya. Semua ini ada sekitar 20-30 orang sama dengan saya. Tidak akan bisa. Kalau seperti ini siapa teman saya? Tidak ada. Apakah saya bisa terima? Tidak mungkin. Apakah mereka bisa terima saya? Juga ada. Saudara semua dalam Tuhan, ya. Mari kita kembali kepada panggilan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita ini adalah murid-murid Tuhan. Ya, kita ini utusan mereka. Ya, utusan Tuhan maksud saya. Saudara semua, di dalam Roma 10 ayat 15, siapapun yang datang kepada kita, mari kita sambut dia. Roma 10 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya. Saya sangat suka cita sekali ketika ada seseorang dari keluar, teman seiman atau seorang hamba Tuhan. Saya berpikir, oh ini berkat Tuhan datang. Bukan saya mengharap apakah dia memberi sesuatu kepada saya, tidak. Tetapi senang ini berarti adalah dari perhatian, berarti dia mampir, berarti dia ingat saya dan lain sebagainya. Saya sangat suka cita sekali. Kayak tentu menyambutkan dengan sangat senang. Ya. Nah, atas dasar inilah saudara, mari kita lakukan hal yang demikian. Betapa indahnya kedatangan mereka yang dalam kabar baik. Kita semuanya adalah murid Kristus, kita semuanya diutus, kita semuanya adalah duta. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ketemu siapa, kita ini utusan. Siapa menerima siapa, siapa diterima siapa, silakan diterima dengan suatu yang senang hati. Ini kabar baik, ini adalah berkat Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, kalau kita terima dengan sukacita, kita terima dengan senang, betapa damai, betapa sukacita, ya kabar baik yang dibawa oleh saudara-saudara kita saat mereka bertamu ke rumah kita, saat mereka datang di tempat kita. Saudara semua dalam Tuhan, kita juga tidak pernah diajarkan, saudara, untuk menolak siapapun. Tidak pernah kita diajarkan untuk menolak siapapun. Gak ada, semuanya terima. Yesus gak pernah menolak siapapun, gak peduli siapapun dia terima. Tanpa pandang muka, tanpa bentuk rupa, semuanya terima. Nah, tentunya demikian juga dengan kita. Ini suatu hal, ini adalah ajaran Injil yang sungguh amat menantang kepada kita. Berani gak? Bisa gak kita? Atau masihkah kita seperti orang Nazaret? Saudara semua di dalam Tuhan, ya. Mari kita terus belajar. Kita terus belajar. Sebagai murid Kristus, hal ini sungguh menantang kita. Hal ini sungguh menjadi tantangan bagi kita, supaya kita belajar terus dalam membuka hati kita, ya, membuka hati kita demi menerima siapa saja dengan tanpa syarat, ya, tanpa syarat maksud saya, tanpa tuntutan, tanpa minta ini dan itu, tanpa minta begini dan begitu. Nah, kita terima mereka seperti itu. Akhirnya apa? Banyak orang yang datang kepada kita. Kita terima dengan mereka. Karena apa? Kita sudah tidak memiliki syarat lagi. Ya sudah, semuanya kita lakukan. Semuanya welcome, semuanya datang.
Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, kalau saya memiliki saran, yang di sini harus orang-orang ini, yang di gereja ini ada orang-orang ini, kapan pernah gereja ini tidak akan penuh. Siapa saja mari kita bersama-sama juga melihat nama Tuhan. Dari berbagai suku, daerah, berbagai bahasa kita berbeda, tapi kita satu di dalam Tuhan. Gereja nggak boleh syarat, harus masuk ke gereja dan sebagainya. Semuanya mereka masuk. Kita nasionalis saja, semuanya boleh datang, semuanya boleh datang. Yang penting kita bisa menikmati hadirat Tuhan, tidak bisa untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah inilah saudara, ketika kita tidak memiliki syarat dan kita menerima orang tanpa syarat tersebut, ya, tanpa tuntutan harus begini dan begitu, ingat saudara, kita banyak teman dan lain sebagainya. Yang kecuali bagi syarat tadi yang berat dan bisa membuat teman-teman kita buat dengan pengalaman selama pekerjaan. Ya, kita sedang bukan pengen ini dan itu, syarat ini daftar sekolah dan sebagainya. Siapa yang mau datang, nggak peduli mereka dari golongan apapun, nggak peduli status sosial atau apapun, silakan untuk bersama-sama datang kepada Tuhan. Kabar baik, ya, kabar baik itu yang harus kita bawa. Inilah yang menyejukkan kita semua, yang membuat kita semua senang dengan satu dengan yang lain. Mungkin ada masalah, tetapi saudara harus di dalam kondisi kita kontrol diri. Karena jika tidak saudara, kita tidak bisa mengontrol diri kita hanya menambah barisan jumlah orang yang menolak Yesus di zaman ini. Akan menambah orang, sudah orang banyak tidak senang dengan Yesus, ditambah kita tidak bisa mengendalikan diri. Akhirnya apa? Banyak orang-orang yang buat BSH, barisan sakit hati, BOK, ya kan? Barisan orang-orang kecewa, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, mari kita kembali pada natur kita sebagai panggilan orang percaya. Kita ini duta, kita ini utusan, ya. Kita hanya bisa menjalankan iya dan amin untuk Allah yang telah mengutus kita. Oleh sebab itu saudara semua dalam Tuhan, jangan berikan syarat yang berat, ringan saja, ya. Ringan saja tanpa syarat sekedar kepada Tuhan. Agape, murni, pure, tidak ada apa-apa sama sekali. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Inilah sukacita, ya sukacita. Jangan sampai kita menjadi nasaret masa kini, ya, yang menyaksikan orang yang begitu baik, yang menyaksikan orang yang begitu telah melakukan hal-hal yang baik kepada kita. Saudara semua dalam Tuhan, haruskah semuanya lenyap begitu saja hanya karena sesuatu? Yesus disaksikan hanya karena latar belakang keluarga yang demikian saja. Oleh sebab mari kita lihat Yesus, pandang saja Yesus, jangan pandang salah orang lain. Saudara, indah sekali ya kalau kita bisa melakukan hal-hal yang demikian di dalam kehidupan kita. Mari saudara semua dalam Tuhan, kita kembali panggilan kita sebagai murid Kristus untuk menjadi utusan-utusan dipercaya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dengan tentang kabar baik, menjadi suatu berita keindahan bagi kita semuanya. Yang kita diutus, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan dengan mereka sebuah pujian. Berikan kepada kami hati yang mengasihi. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara Tuhan, kita akan pujian ini. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang
mereka yang tersesat, hati kami ingat seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Hati yang berkasih, jiwa-jiwa yang penuh dengan kasih Bapa. Mereka yang tersesat, hati kami ingat seperti hatimu Yesus. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami, atas pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami, lewat pelayanan di gereja ataupun lewat kehidupan kami sehari-hari. Biarlah menjadi murid-mu yang bisa diutus dan bisa dipercaya, karena adalah tugas kami Tuhan sebagai murid-mu, sebagai pengikut-mu. Siapapun kami yang Tuhan percayakan, kami ucap syukur. Mau Raja di atas segala raja yang sudah mempercayakan kami. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Segala kehormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Untuk itu luar biasa atas hidup kami. Mempercayakan kami yang tidak layak, melayakkan kami untuk membawa kabar baik bagi siapa saja. Tuhan, ini tugas kami. Berikan keberanian kepada kami untuk memberikan kabar baik kepada mereka yang hidup di dalam kegelapan,
kepada mereka yang hidup dan tersesat. Berikan kami hikmat, tambah-tambahkan kami hikmat Tuhan, supaya kami bisa mengambil langkah dan sikap yang benar di dalam setiap aktivitas kami, di dalam setiap kehidupan kami. Baik kami sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai bapak rumah tangga, Tuhan semuanya memberkati kami. Tuhan tolong kami. Kami adalah alat di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan pergunakan kami sebagaimana rencana dan rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau menciptakan kami untuk hal-hal yang baik, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, terus Engkau berkali kami, terus Engkau perlengkapi kami dengan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terus menerangkan firman-Mu di dalam pikiran kami, di hati kami, supaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah, dan berbuah tetap di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami boleh dipulihkan. Kami percaya kehidupan kami adalah seperti orang-orang Nazaret yang menolak kebenaran, yang menolak Yesus, sehingga tidak ada mujizat, sehingga tidak ada hal-hal luar biasa terjadi di dalam kehidupan mereka semua. Kami menjadi murid-murid-Mu yang menurut, yang mau dengar Tuhan, yang tanpa syarat, tanpa ketentuan atau apapun juga, sehingga mereka selalu boleh datang kepada kami dan kami datang kepada mereka. Terima kasih Bapa dan Saudara. Sekali lagi Tuhan, menerangkan firman-Mu dalam pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan.